Selamat bertemu kembali bersama saya Laingan Purba, manusia purba yang hidup di zaman now. Setelah saya membuat satu konten yang berisi kalau Allah beranak siapakah bidannya, setelah saya jawab dengan sedikit pendekatan-pendekatan ilmiah, studi teologi, sedikit juga berdasarkan pengalaman-pengalaman rohani dan banyak hal yang saya coba untuk menjawab hal tersebut. Langsung saja ada chat yang datang ke saya. Kalau Yesus itu adalah Allah, Tuhan, di ayat mana Alkitab yang menyatakan Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan, Allah, sembahlah aku"? Pertanyaan yang menantang, dan itu ya tentu saya tahu sumbernya dari mana. Yang pasti Zakir Naik juga pembicara mancanegara, tokoh internasional yang berbicara seperti itu pernah saya dengar. Tapi jawaban-jawaban orang Kristen sendiri juga kurang tepat, sehingga pertanyaan itu dianggap sebagai pertanyaan yang sakti. Makanya orang Kristen harus belajar juga akan menjawab hal itu. Siap sedialah mempertanggungjawabkan imanmu, katanya dalam Petrus gitu ya. Oke. Yang saya maksud hari ini adalah, maaf bajunya langsung seperti ini karena gara-gara baru-baru beres-beres rumah, agak capek sebagai olahraga. Langsung saya bertanya, kalau bapak saya adalah orang tua saya, apakah bapak saya harus berkata, "Aku adalah bapakmu, taatlah kepadaku, hormatilah aku"? Apakah bapak saya harus berkata seperti itu sehingga saya menganggap dia sebagai bapak saya? Hanya sebagai pertanyaan pendekatan ya. Apakah bapak saya harus berkata bahwa aku adalah bapakmu, hormatilah aku? Kalau seorang bapak berkata terhadap saya seperti itu, saya akan ragukan. Kenapa ini orang harus mengatakan aku adalah bapakmu? Jangan-jangan dia bukan bapakku. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi ketika apa sebagai tanggung jawab seorang bapak dilakukan oleh bapak kepada saya, pasti saya sadar bapak saya. Satu contoh, bukan berarti ada orang lain juga menyatakan dirinya sebagai bapakku, tanpa menyatakan dirinya sebagai bapakku melakukan sebagai tanggung jawab. Ya, bukan ke situ maksudnya. Yang saya maksud adalah bapak saya tidak harus mengatakan bahwa aku adalah bapakmu, hormatilah aku. Tapi dari karya-karyanya dan bukti-bukti yang lain menjawab bahwa dia adalah bapak saya yang saya hormati. Kalau Yesus adalah Tuhan sebagai Allah, apakah harus Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Di mana ayat Alkitabnya katanya seperti itu? Ya, saya coba membuat satu pendekatan teologisnya juga, bukan hanya pendekatan sosial yang tadi, tapi saya juga membuat juga pendekatan secara ilmiah, teologikal pastinya. Kita tahu bahwa yang disebut dengan Al-Masih itu dari sudut pandang orang Yahudi adalah bahwa Allah yang memerintah umatnya. Dinantikan, dinubuatkan oleh para nabi yang mendahului Yesus. Tentu kita tahu bahwa Yesus adalah Al-Masih. Kalau itu juga kita ingkari nanti kalau memang harus. Apakah Yesus Al-Masih? Ya, gak usah mungkin dipertanyakan, sudah jelas bagi orang Kristen dia adalah Mesias, Al-Masih itu sendiri. Ketika dia mengatakan dirinya sebagai Al-Masih di hadapan tokoh-tokoh agama Yahudi, apa yang terjadi? Lihat si penyesat ini, dia telah menyamakan dirinya dengan Allah, mengatakan dirinya anak Allah. Konsekuensinya ketika Yesus adalah Al-Masih atau Mesias itu sendiri yang dijanjikan itu, dia adalah Allah, sama setara dengan Allah. Di ayat yang lain Yesus mengatakan, aku keluar dari Bapa, menghormati aku sama dengan menghormati Bapa sama dengan menghormati aku. Aku dan Bapa adalah satu, aku keluar dari Bapa, jelas. Berarti masalah Al-Masih kita tidak perlu lagi perdebatkan. Yang jadi masalah adalah hakikat atau esensi daripada kealmasihan itu sendiri apa? Itu pertama pendekatan saya secara teologis. Sehingga Paulus sebelum dia menerima Yesus mengatakan Yesus si penyesat, pengikut Yesus itu diuber, dikejar sampai kemana-mana, sampai ke Damsyik seperti itu. Setuju dia akan juga penganiayaan yang diberikan kepada
Stefanus yang mengaku Yesus sebagai Al-Masih itu. Sehingga karena buat Yahudi, Paulus yang mengerti hukum-hukum adat Yahudi dan hukum Taurat itu mengatakan Al-Masih ibarat Allah yang hadir menjadi gembala, yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja atas umat manusia. Itu jelas dari sudut pandang teologi Yahudi. Sampai sekarang mereka tidak pernah mengakui Yesus sebagai Al-Masih. Sampai sekarang Judaisme, Yonisme tidak pernah mengakui Yesus sebagai Al-Masih karena mereka menganggap dia penyesat sebagai manusia, anak tukang kayu. Kalau kita percaya Yesus Al-Masih adalah berarti bertolak dari iman keyahudian itu dulu, baru kita dapat mengerti jawaban pertanyaan yang ditanyakan tadi. Kalau Yesus adalah Tuhan Allah, di mana ayat atau di mana Yesus pernah mengatakan? Oke, itu pertama pendekatan itu dulu. Apakah Yesus menyatakan diri sebagai Al-Masih juga diperlakukan seperti Al-Masih dari sudut pandang Yahudi itu? Mereka datang menyembah dia. Apakah Yesus menolaknya? Adakah ayat Alkitab yang berkata bahwa kalau aku bukan Allah, jangan sembah aku? Adakah Yesus mengatakan seperti itu juga? Tentu tidak ada. Bahkan menerima ketika Lazarus dibangkitkan, Maria di sana datang, engkau adalah Al-Masih dari Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 27, kalau enggak 12 ayat 27 mungkin, lupa ayatnya, coba dicek. Kebangkitan Lazarus, di sana Yesus menerima sembahan itu. Engkau adalah Al-Masih, Mesia, disembah, sujud, tersungkur. Berarti penyembahan itu diterima. Kalau enggak, sembahlah Tuhan Allahmu, katanya juga. Ketika dia bangkit, Yesus menghampiri Thomas. Apa kata Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Apakah Yesus menolak itu? Tentu tidak. Itu sejarah fakta dulu, waktu historis Yesus ada di muka bumi. Selanjutnya ayat-ayat yang lain, Yesus berkata, sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa harus dibaptiskan ke dalam tiga ini? Kenapa disetarakan di sana itu dulu? Yesus berkata juga, apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Bukankah itu menunjukkan saya berada di sini? Di Amerika orang berkumpul 2-3 orang juga. Apakah Yesus ada di sana? Apakah Yesus tidak menggenapi janji itu? Nyata. Di mana-mana ada kegiatan-kegiatan yang mengundang Yesus hadir di sana, kuasa itu terjadi. Berarti kalau dia bukan Allah, dia bukan maha hadir. Hanya Allah yang maha hadir. Dia hadir di sini, hadir di tempat saudara yang menonton saat ini juga. Apakah dia bukan Allah? Kalau dia bukan Allah, berarti dia tidak maha hadir. Hal-hal yang lain juga, Yesus mati dan juga dia mengatakan bahwa Bapa, ke dalam tanganmu kuberikan nyawaku, katanya. Apakah aku bisa berkata bahwa Bapa, ke dalam tanganmu kuberikan nyawaku? Mampu nggak aku berkata seperti itu? Karena yang berhak atas nyawa manusia adalah Allah sendiri. Yesus mengatakan itu terjadi. Kalau dia bukan Allah, dia tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuberikan nyawaku. Mati. Hanya Allah yang mampu menyatakan itu. Kalau dia bukan Allah, dia tidak seperti itu. Nanti tentu akan ada pertanyaan dari apakah Tuhan mati? Di konten yang lain akan saya berikan. Yang pasti Yesus tidak pernah menolak dia sebagai Al-Masih, bahwa dia mengatakan dirinya Al-Masih. Konsekuensi ketika dia adalah Al-Masih adalah dia adalah Tuhan yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja, yang menjadi imam, yang menjadi segala sesuatu yang diberikan oleh Allah langsung kepada manusia. Immanuel katanya, Allah beserta kita. Allah yang ada di tengah-tengah kita. Yang selanjutnya tadi bahwa penyembahan-penyembahan yang diberikan oleh pengikut-pengikutnya yang sejamannya tidak ditolak ketika ini diperlakukan seperti Tuhan sendiri. Yang ketiga tadi bahwa dia berjanji dengan kuasanya itu dia hadir saat ini dimanapun.